Teman-teman ini menangis. Ada cerita luar biasa. Pak, saya tadi ke sekolah. Saya tertawa, saya bikin... Wakil Ketua DPP Gempa Indonesia Ari Paleteri audiens dengan Rostam Kepala BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Audiens tadi siang membahas status honorer yang tidak terdata BKN meski pengabdian mereka mulai dari 5 tahun sampai 21 tahun. Mereka sedih melihat teman-teman seprofesi dilantik tadi pagi, Senin tanggal 5 Januari tahun 2026 kurang lebih 500 honorer guru tenaga pendidik yang tidak terdata BKN Pusat. DPP Gempa Indonesia dan para perwakilan honorer berharap kepada Kepala BKPSDM Goa agar menyampaikan pesan yang penting ini ke Ibu Bupati Goa, Menpan RB dan BKN. Kesimpulan BKPSDM, Bapak Rostam akan memperjuangkan teman-teman honorer. Pak Rostam menyampaikan segera lengkapi bukti pengabdian sebagai penguatan kami di BKN. Masa depan guru honorer ada di tangan Pemda Goa. Nasib honorer di Goa mencapai angka 500 tak terdata di BKN. Waketum DPP Gempa Indonesia akan audiensi dengan Bupati Goa. Seperti telah diterbitkan oleh media online Media Gempa Indonesia tertanggal Tanggal 3 Maret tahun 2025 lalu menyebutkan bahwa sebanyak 500 tenaga honorer di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kini menghadapi ketidakpastian. Meskipun telah mengabdi lebih dari 2 tahun, mereka tidak terdata dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab atas nasib mereka? Dan apa solusi bagi para tenaga honorer, khususnya guru dan tenaga teknis? Persoalan ini mencuat setelah banyak honorer di Goa mengaku kecewa karena tidak masuk dalam pendataan BKN, yang menjadi syarat utama untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN, melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Padahal, mereka telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintahan, termasuk sekolah dan sektor teknis lainnya. Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP LSM Gempa Indonesia, Ari Paleteri, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Bupati Goa untuk meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret bagi para honorer. Kami akan meminta kejelasan langsung dari Ibu Bupati Goa terkait nasib ratusan honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut kehidupan ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun kini terancam tanpa kepastian status, tegas Ari Paleteri. Ia juga menyoroti adanya dugaan kelalaian dari pihak-pihak terkait dalam proses pendataan honorer di Goa. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang dan merugikan tenaga honorer yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Kami ingin tahu, apakah ada kesalahan administrasi? Apakah ada pembiaran dari dinas terkait? Ini yang perlu diusut. Tidak boleh ada hak honorer yang terabaikan hanya karena kesalahan sistem atau kelalaian pihak tertentu, tambahnya. Selain menuntut pertanggungjawaban, DPP Gempa Indonesia juga mendorong agar pemerintah daerah segera mencari solusi. Salah satu opsi yang didorong adalah pengajuan kembali pendataan honorer agar mereka tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Sementara itu, beberapa tenaga honorer yang tidak terdata berharap agar pemerintah tidak tinggal diam. Kami sudah bekerja lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang belasan tahun. Kami ingin kejelasan, apakah masih ada peluang bagi kami untuk diangkat atau tidak? Ungkap salah seorang honorer guru di Goa yang enggan disebut namanya. Audiensi antara Waketum DPP Gempa Indonesia dan Bupati Goa diharapkan dapat membuka titik terang dan memberikan kepastian bagi ratusan honorer yang kini nasibnya menggantung. Masyarakat pun menanti langkah konkret dari Pemkab Goa dalam menyelesaikan persoalan ini, tutup Ari Paleteri. Demikian Kamal dan Saldi dari tim Selebes Magazine Makassar melaporkan. Teman-teman ini menangis. Ada cerita luar biasa. Pak, saya tadi ke sekolah. Saya tertawa, saya bikin izin saya konten kreator.
saya buat bercandaan mungkin kalau teman-teman lihat, tapi sebenarnya hati ini Menjerit-jerit perasaan. penenang saya adalah, kalau saya pribadi penenang saya adalah satu, saya masih ada support dari orang tua, dan yang kedua adalah ternyata masih ada teman yang lebih lama, yang 20 tahun itu saya masih 14 tahun. Jadi saya bilang sakitnya dia lebih sakit lagi nih, mungkin juga daerahnya daerah ketinggian, daerah yang daerah kita yang mungkin lebih susah dijangkau, mungkin apa ya, sulitnya dia untuk bertemu dengan anak-anak dan lainnya itu mungkin lebih parah daripada kami daerah rendah. Tapi saya percaya teman-teman semuanya punya kesulitan masing-masing yang tidak kita ungkapkan, ya. Kalau seumpama tadi rekan saya mengatakan kami siap untuk tidak digaji, sebenarnya itu konyol. Tapi ibaratnya kayak saya mau diakuin dengan kalian gitu. Kami mau diakuin oleh negara. Saya kemarin lihat Siti, izin saya ulapkan aja, ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris hati saya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya suami mapan atau mungkin teman dia sendiri untuk mencari penyulut dia itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana, apa kabarnya saudara-saudara saya hanya berpatok dari sini. Yang kedua adalah kami bangga pakai seragam ini. Kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita, ya. Kok non ASN pakai apa itu namanya seragam ini? Yang paling menyedihkan ketika tanggal-tanggal tertentu yang kita harusnya pakai batik itu, kami harus berdiri paling pojok untuk tahu diri. Meskipun alhamdulillah saya yakin pimpinan kita, ya, di bawah kepala sekolah itu udah pakai saja sebagai bentuk penyetaraan lah, ya, mungkin biar kita tidak bersedih hati. Tetapi saya yakin lubuk hati teman-teman paling dalam ada miris sebenarnya. Jadi saya mewakili teman-teman sekali lagi, kalau mungkin Bapak, saya tidak tahu perpisahan apa yang Bapak maksud, mungkin pensiun atau apa, tetapi ya Pak, ya, saya tidak tahu. Tetapi hari ini saya menyaksikan sosok Bapak yang menerima kami layaknya sebagai seorang anak, dan kami layaknya sebagai seorang anak yang mengadu kepada ayahnya tentang keluh kesah ini. Terima kasih teman-teman. Saya pastikan tidak akan ada demo. Karena kenapa? Kami didengarkan. Tidak ada penyegar. Kami mendengar yang mendemo itu ketika kami tidak diberi ruang. Kami wajar untuk demo. Dan kalaupun itu terjadi, kami tetap menjunjung tinggi. Kami ini pendidik. Mendemo tidak mungkin anarkis. Tetapi kalau kami diberi ruang, untuk apa sih demo? Ya kan? Untuk apa demo itu? Mending duduk tenang didengarkan. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya kita beruntung. Kita bertemu dengan pemimpin yang mau bertemu dengan kita, berbicara dengan kita dengan sangat baik, mendengarkan keluh kesah kita. Mungkin saat ini Bapak tidak belum membantu, ya, memang benar belum membantu, tetapi untuk merasa apa ya, ketenangan atau psikisnya kita ini lagi aman nih sekarang karena didengarkan aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak, karena saya yakin doa dari seorang pendidik itu dijabah sampai ke langit, karena kita bekerja ikhlas. Saya bilangnya ikhlas Pak, karena kenapa? Mohon maaf, ini baru ada sertifikasi, sebelumnya belum. Tidak, ya, ini silahkan dijabarkan sendiri. Kita datang dengan kita sesuai dengan kedisiplinan, aturan-aturan. Kami tetap mendidik anak-anak dengan seperti layaknya anak kami. Kami rangkul anak-anak kami berikan senyuman, meski mungkin dompet menipis ibaratnya gitu, tapi tetap mudah-mudahan teman-teman semuanya, jika kita tetap berjuang, kita tetap bertahan sampai negara ini tidak membutuhkan kita atau menetap kita. Kalau kita ditembak, ya kita mau apa sayang? Tapi selama kita masih diberi ruang, teman-teman
bilang kita bukan penjahat sayang, ya. Kita bukan penjahat. Di balik anak-anak nanti sama Pak. ya, di balik anak-anak karena banyak sekali alhamdulillah anak-anak saya, anak-anak didik saya ternyata sudah pegang SK. Pegang SK. Saya tidak iri Pak, saya tidak iri. Bahkan saya dalam hati kayak gini, saya bangga kalian jadi ayah saya dari tangan saya seorang saudara. Ada hikmahnya sayang, ada nikmatnya ya. Kalaupun memang negara saat ini belum mengakui kita, tetap insya Allah Tuhan melihat ini, Allah melihat ini, Allah mengakui kita ya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Mau dataran rendah, dataran tinggi, kita saudara kita dipertemukan di sini. Yang tadinya tidak kenal kita bertemu, kita kenal akhirnya ya. Berjuang sama-sama, kita bantu doa sayang ya, kita bantu doa untuk Kabupaten Goa melalui perpanjangan ya Bapak. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih. Terima kasih. The best of the best.